Oke, Om Swastiastu. Selamat sore. Jadi perkenalkan, nama saya Gede Ananda Karunia Putra. Di sini saya mahasiswa aktif dari Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu Undiksa, Fakultas Teknik dan Kejuruan, jurusan Teknik Informatika, dan dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Gitu. Jadi di alasan saya membuat video ini, itu sekaligus saya juga untuk memenuhi apa ya, syarat UTS ya. Jadi dari matkul yang saya dapat di semester kali ini, itu matkul workshop ya, buatan web seperti itu. Dan juga sekaligus saya juga membuat sistem terkait analisa hubungan land surface temperatur dan juga normalized different vegetation index ya atau NDVI. Ini menggunakan Google Earth Engine yang berbasis web monitor seperti itu. Jadi mungkin agar tidak terlalu bertele-tele ya. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Dan kalian bisa lihat di awal ini. Jadi diawali dengan page login ya. Halaman login seperti ini. Nah, di sini saya juga membuat jika saya belum login namun saya mencoba langsung masuk ke dashboard, itu tidak akan bisa ya, otomatis terpental kembali ke login. Jadi karena itu kita login terlebih dahulu. Oh ya, kenapa saya membuat ini? Jadi kan ada semacam fenomena urban heat island seperti itu ya. Jadi ini kayak merupakan kondisi meningkat suhu di wilayah perkotaan dibanding daerah sekitar yang lebih alami gitu. Kalau pada umumnya itu penyebabnya dari perubahan tutupan lahan-lahan ya akibat urbanisasi, serta juga berkurangnya vegetasi dan meningkatnya penggunaan material buatan semacam beton, juga kemudian aspal. Nah, itu bisa menyerap tuh dan menyimpan panas ya seperti itu. Nah, itu untuk latar belakang singkatnya gitu. Ini langsung aja ya. Maaf saya lupa, saya share kembali sandinya. Langsung aja. Nah, langsung arah ke sini. Mungkin harusnya diarahkan ke dashboard terlebih dahulu ya. Mungkin nanti saya harus. Oke, untuk dashboard seperti ini ya. Bali NV. Dan di navbarnya dan home, map, history, dan logout. Kembali itu kembali ke halaman logout. Nah, jika kita kembali ke login itu tidak bisa ya. Maka akan diarahkan kembali ke dashboard. Ya, dashboard harusnya di sini ya. Itu. Ini untuk tampilannya, bisa kalian lihat sendiri. Kita mulai analisis dan itu langsung diarahkan ke halaman map. Nah, apa aja sih yang tersedia di sini? Nah, ini bisa di minimize ya agar mapnya bisa lebih jelas terlihat seperti itu. Ini ada parameternya yaitu ada latitude dan longitude ya. Ini seperti titik koordinatnya seperti itu. Jika kita sesuaikan di point kliknya seperti ini, maka dia akan menyesuaikan juga sesuai titik yang kita ambil seperti itu. Ada juga radiusnya ya. Bisa kalian lihat radiusnya bisa kita atur ya sampai 10 kilo ya. Seperti itu. Oke, mungkin langsung aja ya dan execute analysis aja ada rentan tanggal kita bisa inputkan tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Mungkin kita langsung aja. Kita ambil mungkin dari daerah perkotaan yang bisa dibilang panas ya. Ini kita radiusnya kita pakai 2 kilo dan start tanggal 1 Januari saya tidak apa sampai April ya. Coba langsung execute analysis kita coba. Oke. Nah, bisa dilihat di sini mungkin berada atau kelihatan ya. Nah, bisa dilihat di sini untuk statistiknya ada thermal intensity-nya atau LST-nya 3,4 termasuk extreme heat stress jadi suhu permukaan sangat tinggi itu kayak indikasi kuat itu menyebabkan panas perkotaan yang cukup ekstrim ya mungkin di sini kurang terlalu akurat tapi bisa dilihat ya. Kemudian ada vegetasi indeksnya itu 0,27 itu bisa kita kategorikan termasuk vegetasi sedang jadi area campuran bangunan tanaman dan penyerapan panasnya sedang seperti itu. Dan ini ada automatic insight. Jadi ini kayak memiliki suhu tinggi dengan vegetasi rendah. Ini mengindikasikan ada potensi urban heat island. Jadi akibatnya minimnya ruang hijau seperti itu. Dan ini suhu kita 3,4, 34,27.
itu dikategorikan mendekati yang mana sih gitu. Di sini saya membuat semacam grafik bar untuk yang suhu paling rendahnya kita gunakan 25 dan patokan suhu tinggi 40. Ternyata dia lebih condong ke mendekati threshold suhu panas seperti itu. Kemudian juga ada ini eh ini tuh semacam kapan sih diambil satelitnya gitu. Tanggal berapa sih diambilnya gitu oleh satelit gitu. Jadi kalau dari rentang tanggal satu 1 Januari sampai 1 April ternyata sempat diambilnya itu tanggal 28 bulan Februari. Ini untuk kerapatan awannya ada di 20,39% ya seperti itu. Oke. Nah, di sini kita juga bisa ini ya, save result itu history gitu. Bisa kita simpan berhasil dan kita lihat di history. Nah, di history ini kayak menyimpan tentang menyimpan history-history gitu. Jadi kita sebenarnya saya udah mencoba sebanyak sekian kali dan yang saya simpan ini ada 6 data. Menampilkan apa aja sih di sini? Menampilkan lat dan long yang tadi, kemudian juga rentang tanggal yang digunakan dan ini temperaturnya. Ada yang DVI-nya ini berapa yang tadi ya. Seperti itu dapatnya berapa. Kemudian view map ini kalau kita klik itu menampilkan nah di mana sih yang tadi kita pakai gitu. Titik di mana yang kita pakai. Nah, itu bisa kita lihat. Yang lain juga bisa nih di sini. Kemudian saya juga sempat mencoba di luar Bali juga bisa untuk untuk data apa untuk stat yang ditampilkan ya kurang lebih seperti ini dan kita juga bisa delete ya. Ya, bisa delete. Oke, sebelum itu ya untuk ngecek untuk memastikan apakah ini karena saya juga udah mengintegrasikan dengan database ya. Kalau di sini saya menggunakan SQLite dan software saya menggunakan BB Browser untuk SQLite. Nah, seperti ini data yang ditampilkan. Tadi yang analisis 21 itu tanggal kapan kita melakukan analisanya. Nah, ini ya. Nah, sudah ditampilkan seperti ini. Apa aja sih yang di inputnya gitu. Pertama ada ID nih, ID, kemudian location name-nya. Terus kurang tepat ya ini harusnya ini kita ganti dengan tanggal seperti itu. Latitude, longitude, kemudian ada temperatur, average-nya itu yang tadi, NDVI, date start, date end, dan history datanya seperti ini. Ada kemudian juga dibuatnya kapan dan diupdate-nya kapan juga ada. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk website yang saya buat ini. Dan terakhir kita logout lagi ya. Nah, jadi kalau logout, kembali ke halaman login lagi. Mungkin sekian dari saya terkait website yang saya buat ini. Ya, jika untuk pengembangan untuk pengembangan sih harusnya masih ada dan masih banyak ya. Dan itu bisa saya lakukan untuk kedepannya gitu. Sekian yang bisa saya tampilkan di sini. Terima kasih.